Halo, saya Ifik Arifin. Dan saya Agnes Novita. Selamat jumpa kembali di Techniques by Inixindo. Halo, nah kali ini kita akan mendapatkan satu pencerahan dari tamu istimewa, Mbak Agnes. Ya, ini Mbak Agnes aktif sebagai dosen dan tentunya menekuni instructional gitu ya, desain yang berbasis problem based learning. Jadi problem based learning ini merupakan satu metode pengajaran ya Mbak Agnes ya. Betul Pak Ifik. Metode pengajaran yang diadopsi oleh banyak perguruan tinggi, bahkan di kurikulum itu setahu saya, kurikulum perguruan tinggi Mbak Agnes, Iya. itu disebutkan ekstra bahwa ada problem based learning yang harus diterapkan di kurikulum. Jadi ini menandakan bahwa problem based learning ini atau disingkat PBL atau PBL sangat penting. Sangat-sangat penting. Oleh karena itu mungkin bisa dijelaskan Mbak Agnes, apa sih PBL itu ya? Definisinya seperti apa? Itu dulu barangkali. Nah, Oke, jadi Pak Ifik, PBL itu atau problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah gitu ya. masalah. Itu adalah pembelajaran dengan menggunakan kasus atau permasalahan, di mana masalah itu adalah masalah yang nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sehingga mahasiswa mampu ngerti sebetulnya apa sih masalahnya gitu ya. Jadi pemahaman mereka lebih cepat gitu. Nah, sehingga mereka tahu ada masalah apa dan mereka diminta untuk coba deh dipecahkan masalah ini gitu ya. Nah, mereka berusaha memecahkan masalah tersebut dengan ya kemudian dengan berpikir kritis dalam kelompoknya bagaimana nih gitu ya. Sehingga mereka memiliki pengetahuan baru atas apa yang mereka telah pecahkan tersebut. Gitu Pak Ifik. Oke, jadi sebetulnya kita mempersiapkan sebuah kasus gitu ya, Betul? di mana kasus ini bisa jadi nanti dalam kehidupan mereka selanjutnya, mereka akan bertemu dengan masalah itu. Betul, iya. Dan kalau ketemu dengan masalah itu, pertama mereka udah tahu cara solusinya seperti apa, gitu ya. Betul, betul. Dan tentunya dari masalah ke masalah, mereka akan terbiasa dengan masalah-masalah, sehingga andai kata pun mereka menemui masalah yang belum pernah dihadapi, mereka secara sistematis bisa memecahkan, punya kemampuan Betul Pak Ifik. untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu ya. Iya. Keren. Jadi PBL ini bisa mendorong apa aja untuk keterampilan berpikir kritis Ya. barangkali ya, apalagi? Jadi gini Pak Ifik sebetulnya, PBL itu kan langkahnya banyak gitu ya. Tadi kenapa sih kok mereka jadi semakin paham atas kasus yang ada sehingga mereka bisa mengimplementasikan pengetahuan mereka kalau misalnya satu saat mereka harus memecahkan masalah lagi gitu ya. Karena dalam PBL ini sebetulnya ada beberapa langkah gitu ya. Ya. Tergantung kalau saya mempelajari ya, tergantung buku yang diadopsi gitu ya. Ada yang 5 langkah, nah ada yang 7 langkah. Ada yang 7 langkah itu yang saya ketahui. Di sini dosen memberikan atau pengajar memberikan ini loh ada kasus seperti ini coba gitu ya. Jadi di awal perkuliahan sudah kasih tahu ini ada kasus gitu ya. Coba deh kalian buat kelompok untuk berdiskusi. Kemudian dari situ mereka masing-masing ayo dalam kelompok tersebut merumuskan ini ada masalah apa nih. Karena memang dari masalah yang diberikan oleh si pengajar nggak dikasih tahu nih secara detail ada rumusan masalahnya seperti apa, nggak dikasih tahu, pokoknya cuma dikasih ini ada masalah gitu ya. Kemudian mereka dalam kelompoknya berdiskusi sebetulnya apa sih rumusan masalah dari kasus ini gitu ya. Nah kemudian dari situ sebelum merumuskan mereka mengidentifikasi dulu Pak Ifik. Identifikasi Kadang-kadang itu ada masalah, mereka kan begitu baca ada masalah ini, mereka mungkin ini kok ada istilah baru gitu ya. Nah mereka harus tahu nih, harus clear ini masalah ini sebetulnya apa sih maksudnya, kata-kata ini apa sih, mungkin ada istilah baru gitu ya. Terminologi yang mereka belum tahu ya. Nah itu didiskusikan di kelompoknya. Mungkin ada yang nggak ngerti, mungkin ada yang ngerti ngasih tahu istilahnya ini tuh maksudnya apa gitu ya. Nah setelah mereka tahu kemudian mereka merumuskan sebetulnya masalahnya apa sih dari kasus ini gitu ya. Kemudian setelah tahu itu, kemudian mereka menganalisa. Nah
menganalisa nih. Ini tahap 2 nih ya. Tahap Analisa. 3. Oh, tahap 3 malah. Iya, mereka menganalisa. Jadi dari masalah ini dianalisa, makanya mereka supaya lebih paham gitu ya. Mereka menganalisa. Kemudian setelah menganalisa, mereka menganalisa, kemudian merumuskan masalahnya apa gitu ya. Kemudian setelah itu ya mereka membuat gagasannya apa sih, gagasan sama idenya kemudian dibuat deh gitu ya, gagasan dari masalah ini apa, kemudian bagaimana sih tujuan. Jadi setelah itu mereka tahu, oh jadi sebetulnya dari kasus ini yang belum kita ketahui adalah apa saja. Nah dari situ ketahuan sebetulnya tujuan pembelajaran ini apa sih gitu. Jadi secara nggak langsung mereka mengetahui tujuan pembelajaran ini tuh apa. Setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, baru mereka tahu nih, oh ada beberapa materi yang kita belum ketahui gitu ya. Yuk kita cari informasi di sumber-sumber lain gitu ya. Yuk kita cari di internet, di buku atau yang lain. Karena di sini si mahasiswa diminta untuk mandiri Pak Ifik. Mereka harus mencari informasi gimana caranya lah gitu ya. Jadi dari yang mereka nggak tahu, mereka coba cari informasi-informasi lain. Kemudian setelah itu mereka tahu nih solusi seperti apa dan mereka membuat laporannya. Gitu, Pak Ifik. Itu juga nggak mudah sebetulnya. Betul. Banyak banget rentetannya. Sehingga dari 7 langkah itu diharapkan mereka jadi kalau emang itu benar jalankan, mereka paham Pak Ifik. Jadi gitu ya? materi. Jadi kalau ada kasus seperti ini, mereka bisa tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan kalaupun ada masalah yang lain, mereka sudah terpola bagaimana sih menganalisa suatu masalah, kan gitu ya. Sampai mereka mensintesiskan dari masalah tersebut. Keren. Jadi sebetulnya kita sebagai pengajar harus mempersiapkan masalah-masalah itu ya. Betul. Itu juga nggak gampang ya. Betul Pak Ifik, ini yang membuat paling skenario ya. Ini agak susah sebetulnya ya. Nah di sini si dosen harus tahu banyak mengenai konteks materi yang dipelajari sehingga masalah ini kira-kira mereka ngerti nggak sih? Nah makanya masalahnya harus yang ada di sekitar mahasiswa gitu ya. Makanya kalau saya sebagai pengajar voice data, saya biasanya juga ngasih contoh kasusnya, misalnya adalah kasus-kasus di perguruan tinggi, kan mereka udah terbiasa Pak Ifik. Mereka tahu, oh kalau mahasiswa tuh apa aja sih kendalanya ya. Kendalanya, atau kalau bahasa data sih mereka tahu kalau mahasiswa itu atributnya apa aja sih, atau fieldnya, data di mahasiswa apa sih, data di dosen seperti apa gitu ya. Sehingga mereka mengerti itu, menghubungkannya antara data satu dengan data yang lain. Jadi dalam belajar, katakanlah tadi Mbak Agnes sebutkan basis data, itu dikaitkan dengan masalah nyata gitu ya. Betul, iya. Lalu mereka bisa menarik garis antara masalah yang ada itu dengan apa yang mereka kerjakan di Jadi kalau sekolah. Ada di sekitar sehari-hari, mereka paham, oh kasus seperti ini, oh mereka, jadi nggak membayangkan, ini kasus apa sih gitu ya, jadi nggak mengawang-awang gitu. Tapi bisa juga dong kita memberikan satu masalah dengan menawarkan solusi yang salah, bisa nggak? Jadi si mahasiswa itu akan bilang, ini nggak benar solusinya, ini mestinya begini. Jadi memang ada trik-trik tertentu yang membuat mereka harus berpikir gitu. Betul, iya. Gimana tuh Mbak? Tapi biasanya banyak saya baca ada suatu masalah nih, ya seperti di Pak Ifik bisa juga sih. Ada satu kasus gitu ya. Kemudian di mana misalnya kalau kasus ini diambil, seperti apa akibatnya? Nah di situ kan mereka kritis, oh ini benar nggak sih kayak tadi? Kalau ini kita ambil, solusinya benar nggak sih? Terus akibatnya kemana sih? Nah itu kan nggak cuma iya apa enggak, tapi solusi yang lainnya, betul apa tidak? Ya. Iya betul, selain betul tidak, alasannya kenapa sih? Nah mereka harus kan menganalisa secara detail gitu ya. Nah ini kan terjadi perdebatan ya di antara mereka sendiri, barangkali juga ada perdebatan. Itu yang leading siapa Mbak Agnes? Oke, jadi sebetulnya setelah mereka diskusi dalam kelompok gitu ya. Nah memang dalam diskusi ini tadi kan harus dibuat grup ya. Dalam grup ini yang saya baca itu yang baik adalah sekitar 3 atau 5, artinya nggak terlalu sedikit atau nggak terlalu banyak. Bener. Iya. Tambah banyak tambah pusing. Bener, mending itu Pak Ifik. 3 kadang-kadang terlalu banyak, malah mungkin ada yang nggak kerja gitu ya, kan kita tahu ya kadang-kadang ya. Tidur. Tidur. Nah, mereka diskusi. Dalam diskusi itu kadang-kadang mereka mungkin menemukan bottleneck gitu ya. Ini kita harus gimana gitu. Nah, di sini memang peran si dosen sebagai fasilitator. Mereka mencoba mengarahkan mahasiswanya, nggak ngasih jawaban tapi mengarahkan mahasiswanya gitu, sehingga setelah diarahkan mereka bisa menemukan solusinya seperti apa gitu. Oke. Jadi di sini sebetulnya banyak variasi-variasi yang bisa kita berikan ke mahasiswa ya,
baik yang mencari masalah yang memang mereka harus cari sendiri, atau kita berikan satu jawaban yang kurang sempurna juga bisa gitu ya. Jadi mereka harus menemukan ini, harus berani bilang ini nggak bener gitu ya. Kenapa sih alasannya apa ya? Harus jadi banyak. melatih mereka ya itu tadi berpikir kritis barangkali dari situ lahirnya ya. Iya. Oke. Jadi PBL ini bisa mendorong pemahaman belajar, begitu ya kira-kira lebih ya. Oke. Jadi tapi bagaimana kita bisa untuk membangun keterampilan tadi yang berpikir kritis tadi dan ketekunan, Mbak. Sekarang ketekunan kita belum singgung. Bagaimana mereka bisa tekun untuk mencari masalah ini, jangan sampai males ataupun kalau mereka searching mereka terlalu pusing karena searching hasilnya banyak banget gitu ya. Itu gimana untuk supaya mereka juga tekun dalam mencari solusi itu? Kira-kira ada strateginya nggak? Jadi kalau mereka ketekunan memang tadi ya biasanya itu secara umum kalau mahasiswa ada suruh mencari sesuatu terus mereka nggak dapat, udahlah gitu ya, itu umum banget kayak gitu ya. Nah sekarang bagaimana supaya mereka tekun gitu ya? Artinya mereka tetap gigih mencari, ini saya harus cari apa nih, di mana, bagaimana gitu ya. Nah memang itu mereka harus aktif dalam diskusi kelompok. Artinya kalau mereka menemukan sesuatu yang misalnya mereka nggak berhasil menemukan sesuatu, mereka diskusikan di kelompok. Kok saya nggak nemuin ini, gimana ya? Mungkin yang lain bisa membantu. Oh kamu coba cari di sini, saya pernah gitu ya. Saling sharing itu fungsi sharing. Bisa dicari di sini loh, nih gini. Kalau mereka ternyata oh iya kita kok juga nggak dapat, gimana ya? Yuk, nah itu fungsinya fasilitator tadi mengarahkan. Nanti di sini si fasilitator bisa ngasih tau, coba silakan cari sumber-sumbernya, bisa dilihat di sini loh gitu ya. Coba gitu ya. Jadi berusaha memancing mereka supaya mereka tetap tertarik gitu ya. Jadi mereka langsung nggak patah semangat gitu ya. Nah, itu. Jadi tadi sudah disebutkan fasilitator. Jadi pengajar itu atau dosen itu sebetulnya bertugas sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran, membantu kelompok kerja membangun pemahaman, betul ya? Iya. Menghubungkan konsep dengan menyusun informasi, eksplorasi tadi ya, memperkuat pemahaman tentang konsep yang sulit barangkali, dan memperkenalkan sumber daya lain yang belum mereka dapatkan gitu ya. Nah, kalau fasilitator tugasnya yang lain apa tuh? Misalnya apa aja, Mbak? Jadi yang pasti si fasilitator itu pertama mereka harus tahu nih apa sih konsep PBL gitu ya. Harus tahu dulu, jangan sampai mereka nggak paham. Jadi harus tahu PBL itu seperti apa sih. Nah kemudian mereka juga harus paham mengenai mata kuliah yang saya ajar itu mengenai apa sih gitu ya, sehingga mereka nanti bisa memberikan contoh kasus yang relevan gitu ya dengan kehidupan dalam sehari-harinya seperti itu. Kemudian dalam memberikan masalah tersebut gitu ya, mereka si fasilitator juga harus tahu nih profil dari mahasiswanya seperti apa. Pak Ifik itu perlu perlu diamati juga ya. Iya, diamati. Mahasiswa saya nih semester berapa sih? Itu harus perlu juga itu ya. Oh, semester 2 atau semester berapa. Jadi itu mungkin entry behavior-nya ya. Betul, jadi basis dari pengetahuan yang sudah ada harus kuat juga kan? Benar ya. Gimana dari disuruh belajar kalau basisnya belum ada gitu ya? Benar ya. Paling enggak mahasiswa ini semester berapa sih kan gitu Pak Ifik. Kalau semester 2 kan berarti mereka belum tahu apa-apa belum gitu. Tahu banyak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian juga harus tahu karakter masalah yang saya mau beri itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, itu. Jadi mungkin kita harus mengamati refleksi juga ya, proses kelompok dan hasil kelompok, lalu memandu, memberikan feedback, umpan balik yang harus bisa ya, dorongan karena kayak tadi mengarahkan mahasiswanya gitu ya. Iya. Dan yang lebih penting menurut saya juga si fasilitator harus mampu mengarahkan diskusi pada jalur. Betul. Biasanya kan kalau mahasiswa, apalagi enggak cuma mahasiswa sih, mereka tuh kalau diskusi kadang-kadang melebar kemana-mana. Gitu ya. Itu gampang betul ya. Dan yang susah juga Pak Ifik sebetulnya si fasilitator bukan susah, harus agak kreatif memancing. Jadi kalau misalnya kayak mereka langsung stuck di situ gitu ya, harus berusaha memancing pertanyaan supaya mereka tergugah. Oh ya begini lagi ya, harus bagaimana ya? Itu kan memberikan pancingan-pancingan sehingga ide mereka bisa keluar gitu. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, fasilitator ini atau dosen harus bisa mempromosikan PBL ini sebagai strategi untuk mempersiapkan mahasiswanya ya untuk di lingkungan kerja yang kompleks, yang masalah-masalah tadi, mendorong keluar dari zona nyaman mereka. Betul, ya. Nah, kemudian
memberi kesempatan mereka untuk ya itu tadi berdialog, berdiskusi, menghadapi masalah-masalah atau ketidakpastian yang ada gitu ya. Gitu ya kira-kira. Betul, Pak Ifik. Biasanya mereka nyaman ya begitu dikasih tugas dikerjakan nggak ke saya ya sudahlah gitu Ya ya. udah. Nah ini kan enggak dituntut mereka kalau nggak tahu cari dulu informasi yang lainnya gitu kan sampai Oke. mereka menemukan solusinya. Jadi kunci kata yang saya tangkap tadi juga adalah berpikir kritis itu penting banget ya untuk Betul. PBL, disiplin intelektual, ya dia harus bisa apa tadi tujuan dan mengidentifikasikan masalah dan mengetahui tujuannya, mengklarifikasi konsep, kemudian banyak sudut pandang yang harus dibahas, validasi, ya bukti, refleksi, kayaknya kira-kira kayak gitu ya. Jadi pemikiran kritis ini akan melibatkan siswa untuk bertanya barangkali ya, Iya, bertanya. betul. Karena kita kan kadang-kadang malu bertanya gitu ya kalau Bener. dalam satu perkuliahan Iya. tuh yang nanya itu Iya, aja ya, betul. orangnya kok dia aja. Nah, gimana? Kayak nggak cuma mahasiswa ya Pak Ifik ya. Kalau kita ada teman di mana-mana, Mm-mm. kayaknya begitu juga ya. Kita nggak boleh menyalahkan mahasiswa. Kita nggak menyalahkan, Iya. cuman artinya jangan sampai hal itu apa namanya dibiarkan begitu aja. Kita juga harus berusaha bahwa semua itu bisa punya mungkin keberanian untuk bertanya, menganalisis, melakukan sintesis kali ya, Betul, ya. supaya dan juga mahasiswa tentunya harus ditularkan. Mereka yang sering-sering nanya itu justru kita ambil ya sebagai pembina teman-temannya barangkali ya. Benar. Gimana gitu ya. Jadi Pak Ifik tadi dalam diskusi kelompok gitu ya, kan mereka men-sharingkan gitu ya. Nah di sini juga dituntut keberanian si mahasiswa dalam kelompok yang 5 tadi gitu ya. Mereka men-sharingkan apa sih yang mereka ketahui. Kemudian kalau nggak jelas mereka juga harus berani untuk bertanya. Itulah fungsinya ada kelompok kecil. Jadi supaya di sini kan mereka dilatih supaya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Mungkin kalau banyak orang dia malu gitu ya. Betul. Tapi di kelompok kecil ini ya mereka harus mulai terbiasa dan harus di kelompok kecil ya. mereka punya kesempatan lebih besar Benar. untuk berbicara gitu ya. berbicara juga mendengarkan dan begitu. Oke, dan tentunya yang lain-lain ya datang sendiri kayaknya gitu Iya, ya. benar. Kalau mereka udah mulai terbiasa dengan kelompok kecil, nanti kalau masuk ke kelompok yang lebih besar Sudah lebih pede. sudah lebih pede, betul. Jadi ada kelompok kerja, ada juga belajar mandirinya dong. Oh iya, tadi kayak mereka harus kalau ada yang nggak tahu kan mereka harus mencari informasi sendiri ya. Nah, itu salah satu belajar mandiri gitu ya. Biasanya dalam kelompok setelah tadi tahu tujuan pembelajaran dari materi perkuliahan ini apa sih kan gitu ya. Tadi kan sudah tahu. Oh tujuannya ini. Ada yang nggak kita ketahui, yuk silakan nanti dibagi dalam kelompoknya. Kamu cari materi mengenai ini, dibagi gitu ya. Nah itu harus mereka cari informasi sendiri. Nah itu belajar mandiri artinya nggak usah harus ditugaskan dari si pengajar dosen. Tapi mereka dari dalam kelompok sudah tahu. Kamu tugas masing-masing. Iya betul. Nah mereka mencari informasi sendiri. Nah itu kan tugas bisa belajar mandiri gitu ya. Iya. Keren. Jadi sekaligus juga mereka melatih kemampuan berkomunikasi, Betul. ya kan tadi ya. Kemudian memecahkan masalah gitu ya, menggali informasi. Jadi kayaknya ini bisa berpikir di level yang lebih tinggi ya, artinya mereka ya itulah yang namanya kognitif ya, pembelajaran ya. Mereka benar-benar belajar. Benar. Jadi Pak Ifik sebetulnya juga nggak di perguruan tinggi, sebetulnya mulai dari SD, SMP itu juga sudah bisa diberikan seperti itu kasus-kasus. Nah itu ya, itu yang kuncinya barangkali ya. Jadi SD, SMP itu saya belum lihat tuh sejauh ini kalau kita melihat perkembangan di sekolah-sekolah itu. Mungkin sekolah-sekolah tertentu sudah, tapi tidak menyeluruh gitu ya. Iya belum. Nah, itu kenapa tuh? bukan masalah kita ya, masalah yang lebih tinggi tapi saya lagi. pernah lihat tuh bagus juga gitu, saya lihat di YouTube gitu ya. Jadi anak SD tuh sudah setelah mereka mempelajari pertemuan 1, 2, 3 gitu ya. Nah di sini ada guru memberikan, coba seorang bapak gitu ya mau pergi naik mobil Avanza gitu ya, mau pergi ke Semarang, dari Jakarta ke Semarang, berapa rupiah yang harus dia siapkan gitu ya. Nah di situ dalam kelompok tuh dia harus tahu paling nggak kan itu mobilnya apa yang dipakai gitu ya. Terusnya jaraknya dari sini Jakarta ke Semarang tuh berapa kilo. Terusnya kalau Avanza tuh misalnya nanti pakainya solar atau bensin atau premium, kalau pakai ini berapa harganya. Nah itu dikalikan apa mereka tahu, oh sekian harus disiapkan. Nah saya pernah lihat kayak gitu, oh bagus juga, artinya
itu kan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari gitu ya. Ya. Nah, mereka bisa membayangkan jadi di sini loh dipakai tuh perkalian, pembagian atau yang lainnya gitu ya. Belajar kritis gitu. Nah, kalau begitu bisa jadi storytelling itu juga cocok ya. Benar. Jadi kita cerita sambil belajar tadi kan? Benar, iya. Dari mau kemana nih? Jalan naik truk apa? Iya. Mau jalan dari sini ke Semarang gitu. Ah, ya. Semarang ya. Iya. Butuh berapa banyak uang yang harus Iya, dipersiapkan, benar. bensinnya berapa liter yang harus diisi gitu ya. Memang PBL ini harus banyak cerita. Saya pernah Pak Ifik, waktu SD gitu ya. Nah, waktu SD saya tuh sering sekali dapat soal matematika berupa soal cerita. Mungkin Pak Ifik dulu juga gitu ya. Nah, Saya sering bolos tuh, Bu. soal cerita saya heran kenapa gitu. Jadi memang orang tuh dibuat misalnya seorang anak mau beli ini sekian, uangnya sekian, berapa kan nanti gitu ya. Nah, itu dalam cerita tuh akan lebih mudah masuk gitu. Berkesan. Benar. Ya. Setuju saya. Justru storytelling ini kenapa kok nggak begitu populer ya? Nggak tahu saya. Mestinya kan lebih enak gitu ya. Benar, iya. Ada dongengnya sedikit. Benar, iya. Dan gitu itu ya. lebih masuk ke siswa Pemahaman sebetulnya. kognitif Iya. ya. Jadi kognitif load-nya lebih ringan gitu ya. sambil dengar cerita kita belajar. Iya. Itu sebenarnya ideal, Bu, Mbak Agnes tuh. Mudah-mudahan para teman-teman kita gitu ya juga menyadari hal itu dan bisa mengembangkan storytelling tadi ya dalam PBL ini. Oke. Apalagi ya, kayaknya sudah hampir semua ya. Mungkin kita kembali ke instructional designer ini dalam mengembangkan atau mendesain PBL gitu ya. Kira-kira langkah apa nih problemnya yang step-step apa yang singkat aja sih yang harus dibuat oleh instructional designer untuk membentuk PBL ini agar masuk ke dalam materi, ke dalam konten. Oke. Yang pertama sih yang pasti dilihat dulu Pak Ifik, kita harus membuat RPS-nya gitu ya. Pertama harus RPS dulu dibuat gitu ya. RPS-nya harus yang sesuai dengan materi tersebut gitu ya. Jangan RPS yang lama tapi RPS yang terbaru gitu ya. Karena di situ sebetulnya sudah dibuat tuh apa tiunya, ada apa tiunya, apa tiknya gitu ya. Nah, dari situ juga nanti sudah jelas juga pertanyaannya untuk masing-masing pertemuan itu seperti apa gitu ya. Instrumennya apa aja tuh Mbak Agnes kalau boleh tahu di PBL itu bisa pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk apa? Quiz atau kuesioner? Atau jadi rubrik? Sebetulnya dalam mengajar itu gitu ya, si dosen pengajar memberitahukan ke mahasiswanya gitu ya, bahwa mata kuliah ini kita akan menggunakan metode pembelajaran dengan PBL gitu ya. Pertemuan 1, 2, 3 mungkin belum seperti itu, artinya masih pertemuan seperti biasa. 1, 2, 3 masih introduction gitu ya? Iya, Oke. masih ya seperti itu. Ya. Kemudian baru pertemuan keempat, nah setelah mereka tahu ilmu-ilmu dasarnya gitu ya, nah di sini baru akan kita gunakan PBL-nya. Artinya begitu masuk pertemuan keempat gitu ya, langsung diberikan kasus gitu ya. Nah, kemudian mereka dari kasus itu mulai menggunakan pengetahuan yang telah didapat di pertemuan-pertemuan sebelumnya di situ gitu ya. Nah itu di situ. Jadi mulai belajar menggunakan nalar juga barangkali ya. Iya. Jadi memang harus disiapkan itu Pak Ifik RPS dengan lengkap gitu ya. Setelah mereka membuat desain instruksionalnya gitu ya secara lengkap. Nah kemudian mereka sebelumnya juga berarti si pengajar harus tahu kayak tadi profil mahasiswanya gitu ya. Harus tahu itu. Nah itu kalau sudah lengkap modul semuanya baru itu bisa dijalankan. Wah, ya. Oke. Jadi dengan kata lain pembelajaran berbasis masalah ini ya akan melibatkan siswa secara aktif tadi ya untuk pembelajaran mereka, memotivasi untuk belajar lebih banyak lagi ya, mendorong mereka untuk melihat relevansi dari problem yang mereka hadapi gitu ya, untuk karir mereka di masa depan juga kan. Betul. Ya. Kemudian mengaktifkan pembelajaran yang didapat sebelumnya yang tadi kita bicarakan, di mana si guru harus tahu basis dari siswa yang dihadapi ini ya, kayak tingkat 2, semester 2, semester 3. Profil mereka seperti apa, profilnya terus seperti apa. menggunakan pemahaman pengetahuan yang mereka Betul. ketahui sebelumnya. Yang itu penting juga. Sehingga jadi dibangun pengetahuan yang baru nih gitu. Pengetahuan baru tidak akan terbentuk kalau nggak punya pengetahuan awal gitu ya. Jadi itu solusinya ada di situ. Kemudian juga pengembangan pemikiran kritis tadi ya. Jadi kita harus tetap kritis. Nah ini
budaya kita tidak seperti itu, Mbak Agnes. Betul. Budaya kita biasanya ya udah ikut aja deh apa yang orang bilang gitu. Gimana tuh? Enggak ya? Ya, Udah mulai berubah sekarang ya. memang itu agak sulit Pak Ifik sebetulnya, tapi memang harus dimulai, kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu kan ya. Ya. Kayak apa namanya? Malu bertanya gitu kan, itu kayaknya harus dihapus tuh ya. Betul. Ada siswa-siswa yang kalau mau nanya pengen sih nanya, cuma Iya, saya malu. malu. Nanti ketawain kok gitu aja nggak ngerti gitu Iya, ya. diketawain. Emangnya badut ya diketawain. Nah ini harus dipupuk dari SD dong, Iya Mbak betul. Agnes. Tapi kalau saya lihat anak-anak sekarang Pak Ifik, kayaknya mereka karena tontonannya juga banyak ya, kan ada YouTube, ada yang lainnya Internasional. gitu ya. Kayak anak saya tuh, mereka nggak malu-malu, pokoknya apapun ditanyain yang kita nggak kepikiran dia nanyain, waduh gitu ya. Ya. Kayaknya anak sekarang udah. Dan kita harus sadar hal ini supaya apa? Supaya jangan nanti ada dosen yang bilang gini, kebanyakan nanya kamu. Ya itu kan Betul. banyak nanya apa sih katanya. Udah gitu ya. Jadi ada loh dosen kayak gitu. Gitu aja pertanyain gitu ya. Iya, banyak nanya gitu. Lalu capek dengerin pertanyaan. Oke. Jadi ini adalah suatu kesempatan untuk membangun pengetahuan bersama ya. Karena kan mereka dalam kelompok gitu ya, mengelaborasi pengetahuan bersama. Dan tadi ada studi mandiri ya, untuk pelatihan apa secara tutorial atau apa ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Kurang lebih gitu ya. Iya, Pak. Ada apa lagi yang mau disampaikan, Mbak Agnes? Kayaknya sudah. Udah ya, kayaknya kita udah cukup lengkap dan apa namanya, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan lagi ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nggak kapok kan ya Mbak Agnes ya? Iya. Oke, jadi. Terima kasih Pak Ifik udah mau mengundang saya ini. Ya, kita punya teman-teman banyak yang pakar-pakar di UNJ juga ya, kita punya teman-teman yang jago-jago. Mudah-mudahan mereka bersedia untuk ikut dalam podcast ini gitu ya. Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat baik kepada kita sendiri maupun kepada yang lainnya, terutama dalam pembelajaran di kita menggunakan teknologi pendidikan, dan dalam hal ini kita mendengarkan apa yang disebut sebagai PBL atau Problem Based Learning. Sekali lagi terima kasih Mbak Agnes. All the best for you ya nanti karirnya. Dan terakhir kita sebutkan salam kompeten. Oke. 1, 2, 3. Salam kompeten.